Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang tolong, Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih berbicara Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Pastor Dr. Sayang Tarigan MTH dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry Saudara. Kembali saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan belajar dari Kisah Rasul 6 ayat 1 dengan 7 ini, karakteristik sebagai pelayan Tuhan. Sobat Maestro dimanapun berada, kalau kita lihat Sobat Maestro, di ayat yang pertama di sana dijelaskan bahwa dengan bertambahnya murid atau dengan bertambahnya orang-orang percaya pada waktu itu, dengan bertambahnya jemaat pada waktu itu saudara, maka ada hal yang mereka abaikan, yaitu pelayanan kepada janda-janda di setiap hari, maksud saya saudara. Sobat Maestro dimanapun berada, ini yang menjadi problem di situ saudara. Itu yang menjadi problem. Akhirnya 12 murid berkata begini, supaya mereka tidak terganggu dengan memberitakan firman, mereka tidak terganggu dengan doa, maka mereka memberikan sebuah usulan supaya dipilih 7 orang, supaya dipilih orang-orang yang layak untuk melayani pelayanan meja pada waktu itu, saudara semuanya. Tetapi karakteristik sebagai pelayan pada waktu itu adalah, ayat ketiga berkata begini, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi usul ke-12 rasul ini itu diterima oleh jemaat yang ada di sana. Akhirnya mereka setuju saudara, maka dipilihlah 7 orang dari antara mereka. Kalau kita lihat saudaraku semuanya, 7 orang itu, yang ayat yang ke-5 berkata begini, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, lalu Nikanor, lalu Timon, lalu Parmenas, kemudian Nikolaus. Jadi 7 orang ini dipilih saudara, dan mereka didapati adalah mereka terkenal baik, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka diperlengkapi dengan hikmat. Ayat yang ketiga saudara, terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, jadi saudara-saudari, pilihlah 7 orang laki-laki dari antara kalian yang sudah dikenal sebagai orang baik, bijaksana, dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu kami akan menyerahkan pelayanan ini sebagai tanggung jawab mereka. Sobat Maestro dimanapun berada, kata terkenal itu dia berkata martureo, yang pengertiannya adalah dapat dipercaya. Kemudian penuh dengan Roh Kudus, maksudnya di sana adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kemudian kata hikmat itu dia dari kata Sophia. Pengertian Sophia adalah kebijaksanaan. Lalu yang kedua adalah kecerdasan, lalu yang ketiga adalah keterampilan. Jadi ini adalah menjadi sebuah karakteristik sebagai pelayan Tuhan pada waktu itu. Bagaimana dengan hari-hari ini? Apakah hari-hari ini jadi pelayan Tuhan hanya karena banyak uang? Apakah hari-hari ini jadi pelayan Tuhan hanya karena koneksi, bukan karena terkenal baik? Terkenal baik saudara. Kita nggak perlu kita bilang kalau kita baik, tapi biarkan orang lain yang berkata kita itu baik. Jadi poin pertama adalah karakteristik sebagai pelayan Tuhan. Poin pertama, dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena terkenal baik, penuh Roh Kudus, atau dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus hidupnya, dan penuh hikmat, punya kebijaksanaan, kecerdasan, dan keterampilan. Amsal 22 ayat 1 berkata begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amin. Kemudian poin kedua saudara, sebagai karakteristik sebagai pelayan Tuhan, yang kedua adalah ayat 4 berkata begini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Poin yang kedua adalah hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Sebagai pelayan Tuhan,
kita harus didapati menjadi pribadi yang gemar berdoa, menjaga jam-jam doa kita, terus memiliki hubungan kepada Kristus melalui doa demi doa yang kita naikkan di depan Tuhan, saudara. Memang ada banyak hal doa kita yang Tuhan tidak jawab, tapi teruslah berdoa, karena itu adalah karakteristik sebagai pelayan Tuhan. Lalu poin yang ketiga, saudaraku, ayat 7 berkata begini, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ayat keempat kembali saya baca, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi poin yang ketiga adalah fokus memberitakan Injil. Jadi fokus memberitakan Injil dimanapun kita ditempatkan. Tidak perlu malu. Kalau memang pendeta kita atau akademis kita yang memberatkan kita, membebani kita, sehingga kita terhalang untuk memberitakan Injil kepada mereka yang teraniaya, kepada mereka yang mungkin kaum marginal atau kaum yang tidak dianggap, saudara, lepaskan itu semua supaya kita bisa duduk dengan mereka. Satu kali, saudara, saya ditegur dengan hal ini. Saya duduk di pinggir jalan bersama dengan anak-anak murid saya, saudara. Di situ diingatkan begini, kamu kan udah pendeta, kamu kan udah doktor. Lalu saya berkata begitu dalam hati, waduh, kenapa saya harus duduk dengan mereka di pinggir jalan gitu. Tapi tiba-tiba Roh Kudus mengatakan begini, emang kenapa kalau duduk di pinggir jalan bersama dengan mereka? Itu saya bertobat, saudara. Jadi kalau pendidikan akademis kita atau pejabat kita dalam gereja yang membebani kita supaya kita tidak memberitakan Injil lagi, supaya kita tidak memuridkan, supaya kita tidak menjangkau jiwa, lepaskan itu semua, saudara. Dalam Matius 28 ayat 19 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi fokus utama kita sebagai pelayan Tuhan, karakteristik sebagai pelayan Tuhan, fokus memberitakan Injil. Jadi saya percaya, saudaraku, bahwa firman ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu Roh Kudus yang memampukan kami supaya kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, dan kami hidup dalam doa serta fokus untuk memberitakan Injil. Terpuji nama Tuhan. Berkati Sobat Maestro dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.